application for further research. Apalagi kalau itu review paper. Review paper juga pasti ada bahwa ini baru dipilih secara kajian literatur, tapi perlu memerlukan data empiris, dan seterusnya. Dan data empiris yang selanjutnya oleh siapa? Boleh juga Bapak yang ngisi, boleh orang lain yang ngisi. Jadi kalau memang sudah terbit, menindaklanjuti pertemuan, misalkan hari ini, padahal saya sendiri akan meneliti bahwa bla 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 bla, salah satu alasannya itu. Dan dalam disertasi dan juga review paper, pastikan paragraf pertama itu membicarakan masalahnya, tapi bukan langsung masalah yang kita kemukakan, tetapi pentingnya variabel yang bermasalah itu. Misalnya apa? Misalnya apa kira-kira? Bapak Ibu sudah menemukan masalah Y-nya yang akan diteliti, sudah menemukan belum? Sudah? Kemarin sudah, tadi pagi diubah. Diubah ya? Y-nya apa punya Ibu? Y-nya Bu, apa Bu? Model untuk guru berbasis humanism. Untuk apa? Untuk mencegah dan mengurangi bully di sekolah. Bullying ya Bu ya? Ya. Nah, Bapak Ibu kemukakan. Kenapa? Diganti untuk relationship, karena ini bully, ini mental health, ini relationship. Nah, saya baru tadi pagi diminta ganti, kalau yang ke pendidikan berarti yang relationship siswa. Yang ganti? Masukannya tadi masukan. BKN kurang filsafat. Relationship apa Bu? Student relationship kok. Student relationship. Student engagement. Lebih baik Ibu jangan student relationship, lebih baik student engagement. Itu akan sangat berbeda. Iya, makanya prof saya pusing sekarang kamu. Soalnya saya pengen ngadu dari tadi. Kalau student engagement banyak sekali literatur yang ada. Oh gitu ya. Pak Herdian juga student engagement. Jadi ke student engagementnya itu aja ya? Student engagement. Jadi itu sangat banyak dan itu memang bagus sekali. Bagaimana kalau kita tidak engage dengan pembelajaran, apa yang akan terjadi kan gitu? Maka itu akan, misalkan student engagement itu adalah menjadi Y-nya ya Bu. Pastikan apa sih pentingnya student engagement. Ya. Ini kupas Bu, berdasarkan literatur yang ada, bukan imajinasi Ibu. Nah, dan Ibu cari, tapi ini ada masalah gitu kan. Masalahnya apa Bu ya? Nah, selama ini Ibu juga masuk ke selama ini untuk meningkatkan student engagement itu dengan apa saja? Ibu ke model ya? I don't know, this is something really new for me. Oh gitu ya. Model belum pernah ya? Iya. Karena ini kan ke pendidikan, Prof. Iya. Iya. Ya, kalau di manajemen kepemimpinan saya tidak pernah ada yang namanya model. Terus kalau pemimpin misalkan siapa yang mau ditreatment, kepala sekolah dikumpulkan gitu kan. Kalau tadi Prof. bilang itu nanti maksudnya ke penambahan teori yang baru aja, bukan gitu. model itu. Boleh, bisa itu lebih mudah Bu. Dibandingkan Ibu nanti ke model pun bisa itu sebenarnya. Ibu bisa lihat kalau punya Pak Herdian itu sederhana ya, tapi ada kebaruannya gitu yang sangat sederhana ya, student engagement itu. Jadi pentingnya student engagement, kemudian tapi kita juga berdasarkan penelitian yang sudah kita identifikasi ada masalahnya bisa saja keterbatasan penelitian di mana ya. Ibu di sekolah? Iya, di sekolah di SMP, SMA? SMP. Kebetulan punya Pak Herdian, kemudian di SMA, kemudian dia kemudian dia menggunakan kepemimpinan, tapi Ibu bisa mengatakan bahwa engagement di ini belum diteliti, kemudian sudah diteliti, tapi variabel atau solusi yang digunakan juga bukan variabel ini, tapi variabelnya apa yang punya Ibu gitu ya, ya Bu ya. Ya. Kalau Ibu
menyebutkan yang sudah diteliti orang di Lampung, ibu disangkanya dalam tanda kutip tidak matang menelitinya. Ya, jadi harus masuk gitu ke disertasi ibu. Ya, disertasi harus masuk. Penting, tapi nanti ibu uraikan ada masalahnya apa, sehingga nanti solusinya apa. Setelah ibu baca literatur, ibu pasti ada bayangan tuh, mestinya seperti apa. Ya. Dan ibu menawarkan itu, baru masuk ibu ke topik ibu apa. Kemudian baru kita supaya permasalahannya apa, kemudian tujuannya apa penelitian itu, kemudian research questionnya apa. Untuk menjawab research question itu masuk ke metodologi, cocoknya dengan metodologinya apa. Jadi kalau orang bertanya mengapa menggunakan metode ini, karena ini paling cocok, paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, paling cocok untuk menjawab hipotesis gitu kan. Kan itu metode itu kan cara bagaimana kita menjawab research question gitu. Jangan langsung menjawab oh ini bagus karena ini kompleks ini, tapi untuk apa? Harus langsung tembak bahwa ini paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian saya. Kan gitu kan? Kan alat gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, masuklah nantinya ke analis data dan lain-lain, ada hasil. Hasil itu Bapak dan Ibu menyampaikan, punya Bapak dan Ibu, kemudian menjelaskan, ya kan? Hasilnya ada, menjelaskan, kemudian mempersandingkan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan. Nah, harus berdasarkan poin-poin research question. Kalau research questionnya 4, baik di paper maupun di disertasi, berarti di result itu harus dirinci demikian. Hasil yang satu, ini hasilnya, kemudian Bapak Ibu jelaskan, kemudian soroti, ya highlight keterkaitannya dengan penelitian yang relevan atau teori yang ada. Kalau memang belum ada hasil yang serupa, berarti Bapak bisa mengklaim bahwa ini adalah temuan yang baru, kan gitu. Temuan yang baru belum ada gitu kan, itu bisa masuk novelty. Walaupun tidak disampaikan nanti novelty-nya apa, penguji harusnya melihat per research question. Maka kalau memang penguji menanyakan apa kebaruannya, berarti memang mungkin saja sudah tahu atau mungkin belum baca masing-masing research question. Biasanya research question muncul pada saat di pembahasan. Kan result and discussion, resultnya apa, kemudian dari discussion penjelasannya apa, kemudian keterkaitannya dengan penelitian relevan apa. Maka banyakkan mayoritas Bapak Ibu menulis pada discussion. Ya. Introduction memang agak lebih gemuk gitu kan. Kalau method memang sedikit. Result juga tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi harus banyak sebenarnya di discussionnya. Jadi kalau digabung result dan discussion itu akan jadi gemuk. Mungkin saja sekitar 40% disertasi itu di situ. Jangan sampai tipis betul discussionnya. Karena itu punya kita gitu, discussion itu. Kalau tipis berarti jangan-jangan di literatur reviewnya belum banyak. Jadi kurang piknik gitu loh, menjelajahi literatur-literatur yang ada. Gitu. Sampai pastikan bahwa Bapak dan Ibu membuktikan bahwa gap yang Bapak dan Ibu sudah identifikasi memang benar. Bapak dan Ibu bisa mengatakan bahwa ini sebagian sesuai dengan, sebagian relevan dengan, tapi bisa juga bahwa temuan ini belum pernah diteliti sebelumnya sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa menyandingkan dengan penelitian-penelitian yang relevan, kan gitu ya. Nah itulah itu gunanya literatur review. Makanya modal utama di dalam menulis artikel atau disertasi adalah literatur review. Walaupun Bapak dan Ibu hebat sekali metodologi, tidak akan bisa menembus novelty kalau tidak bisa mereview. Kan kalau metodologi kan alat saja. Tapi alat itu bisa juga suatu kebaruan. Kalau orang menggunakan metodologi yang kurang efektif dibandingkan yang Ibu gunakan, Bapak Ibu gunakan, bisa saja itu metodological gap. Ini metodenya pada saat Bapak dan Ibu mengidentifikasi di literatur dan ternyata
metode yang digunakan itu tidak pas, Bapak Ibu bisa mengklaim bahwa ini metode kurang cocok untuk riset ini. Sebaiknya yang lebih komprehensif adalah menggunakan metode ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode apa? Jadi metode itu menjadi sesuatu yang baru gitu kan, yang orang lain belum menggunakan. Sebenarnya bisa saja, misalkan kebanyakan hanya menggunakan kuantitatif saja, ternyata sangat jarang menggunakan kualitatif atau bahkan tidak ada. Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa mengklaim bahwa Bapak dan Ibu menggunakan kualitatif karena ingin mendapatkan data yang mendalam, gitu ya. Atau bagus sekali kalau menggunakan mixed method, gitu kan, supaya komprehensif, gitu kan. Bisa demikian. Baru nanti ke kesimpulan. Kesimpulan itu kalau saya biasanya walaupun tidak pakai numerik gitu, kalau memang set questionnya 4, kemudian di result 4, di kesimpulan juga poinnya setidak-tidaknya 4 itu yang menjadi temuan kita. Kemudian kita use aware apa kelemahan disertasi kita, gitu kan. Baru nanti ada dimasukkan ke implikasi. Ya. Implikasi. Ya. Kembali ke paragraf pertama tadi belum tuntas. Paragraf pertama. Iya. Di paragraf pertama ketemu masalah. Masalah itu ada pentingnya paragraf. Setelah itu apa? Oke. Di paragraf pertama biasanya akademisi Indonesia menyorotnya kalau masalah itu ada dua, fenomena gap dan riset gap. Fenomena gap itu apa yang ada di lapangan, Pak? Dan biasanya fenomena gap itu juga hasil-hasil daripada penelitian-penelitian yang global. Jangan sampai gini, permasalahannya hanya satu sekolah, kita klaim itu masalah di Lampung, jangan ya Pak ya. Tapi kalau ada laporan, misalkan kalau di sekolah kan ada uji apa Pak untuk sekolah itu, kelemahannya itu ya. UKG ya? Uji kompetensi kan? Itu kan ada data, itu fakta, itu yang bisa berlaku di Lampung ya, Lampung. Dan Bapak itu bisa klaim masih ada permasalahan kelemahan misalnya tentang kompetensi guru misalkan gitu ya, itu bisa diklaim, itu bisa masuk ke fenomena gap Pak untuk yang di Lampung. Jangan meneliti masuk ke lapangan masalahnya di Lampung yang diteliti ke hanya 1-2 sekolah, itu tidak representatif gitu kan. Harus representatif permasalahan yang ada itu. Kalau memang 1, 2, 3 sekolah ada permasalahan, Bapak dan Ibu mengambil menindaklanjuti itu, berarti itu tidak cocok untuk generalisasi. Maka Bapak dan Ibu hanya menangani 3 sekolah itu aja, misalkan dengan eksperimen ya, kan gitu. Karena memang 3 sekolah itu yang bermasalah, maka dilakukan treatment kepada misalkan siswa yang ada di sekolah itu saja. Jangan digeneralisasi bahwa itu merupakan masalah yang lebih luas. Tapi kalau hasil UKG tadi dipastikan itu adalah secara menyeluruh, bisa satu kabupaten, Bapak dan Ibu mengambil populasinya ya, bisa juga provinsi Lampung. Walaupun provinsi Lampung kan tidak ngambil semua kabupaten kota, jadi kabupaten kotanya itu disampling lagi, bisa pakai simple random sampling. Kalau saya biasanya kalau memang itu sekolah dan itu sekolah negeri, saya bisa mengatakan bahwa itu sudah di bawah kementerian yang sama sehingga dianggap homogen, apalagi negeri ya. Maka saya akan melakukan simple random sampling untuk mengambil samplingnya untuk di unit 1, yaitu di provinsi menjadi kabupaten kota. Saya pernah melakukan itu dari sekian provinsi, saya kocok keluar 5 ya, dan 5 kabupaten kota itu yang saya teliti. Tapi bilangnya saya Lampung karena datanya homogen gitu. Kemudian kalau datanya homogen berarti kan seperti halnya kopi 1 teko, kalau itu homogen, saya mencicipi 1 sendok aja kan sama dengan saya mencicipi 1 gelas. Tetapi perlu diingat, analisis data itu memerlukan lebih daripada itu jumlahnya 1 sendok. Bisa saja dia memerlukan 3 gelas. Misalnya Bapak Ibu menggunakan SEM kalau untuk kuantitatif,
yang paling bagus itu 450 minimal. Padahal dikatakan bahwa dari 200 sampai 400 sudah sangat memadai. Tapi lebih banyak dari itu lebih baik. Supaya rigor ya. Dan saya kalau memang itu, apalagi Bapak di Bosen, kalau memungkinkan untuk apalagi untuk guru besar misalkan begitu, kalau memang kuantitatif, saya sarankan ya datanya yang baik lah jumlahnya, misalkan 450 sekian gitu kan, atau sampai 1000 atau 2000, 3000 ya. Itu lebih baik. Saya pernah beberapa kali mereview juga dengan kawan yang di luar, jadi mereka mereviewnya begitu, setidaknya 450 kan gitu. Ada yang menyarankan 475 gitu kan, nah, seperti itu. 250 boleh gitu kan. Tapi banyak mereka menggunakan yang besar ya. Nah yang itu fenomena gap ya Pak. Kemudian yang kedua riset gap. Riset gap itu kan saya udah jelaskan belum ya, yang taksonomi gap itu belum ya? Nah, belum ya, mungkin lain kali saya siapkan juga itu ya. Jadi banyak sekali yang harus kita identifikasi pada saat kita membaca riset gap itu ya. Jadi kalau riset gap itu kan mungkin Bapak dan Ibu sering sekali melihat, membaca di artikel jurnal yang bereputasi ya, ada kata under riset gitu ya, di ininya, di abstraknya ya. Karena abstrak itu kan kalau kita selalu 3 ya, ada tujuan, metode, hasil. Itu kurang sebenarnya. Harusnya ada background, satu kalimat backgroundnya ya. Permasalahannya apa, baru masuk ke tujuan, baru metode, baru hasil. Apalagi ada implikasi. Saya biasanya kalau memang sangat serius, ada background, ada tujuan, hasil garis miring discussion, kemudian ada implikasi. Implikasinya itu tidak usah diuraikan. This finding misalkan itu contribute to some contribution, misalkan, atau dengan kata-kata implication are discussed. Itu aja sudah cukup itu. Kalau memang menghendaki itunya pendek, abstraknya kadang-kadang 200 gitu ya, apalagi ada 110 gitu ya, ada 250. Jadi tidak diucapkan hasil implikasinya apa saja. Tapi kalau cukup ya, bisa aja sebutkan implication for apa, implication for teori, practice ya, kemudian policy and further research, kan gitu. Hanya itu aja, nggak usah sebutkan isinya apa gitu kan. Dan itu sangat meyakinkan sekali kalau seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu kalau membaca literatur itu, bacalah yang top ya, publishernya top, artikelnya juga memang bagus gitu ya. Emerald, online itu yang publishernya ya, kemudian juga say, kemudian apa lagi? Apalagi yang bagus? Taylor Francis ya. Itu Taylor Francis itu kawannya Routledge ya. Makanya kalau saya book chapter aja saya nggak mau ditawari untuk, kan capek itu book chapter aja. Kalau sudah Springer, Routledge, saya mau. Atau Oxford University saya mau. Tapi kalau yang lain saya nggak mau. Habisin waktu dan itu tidak ini ya. Nah, sayang gitu kalau kita sudah capek, publishernya kurang kredibel gitu. Malas. Yang bagus biasanya dikunci bro. Ya? Yang bagus dikunci. Ada nggak akun untuk? Iya memang. Lah itu. Tapi biasanya kan kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa menulis, itu ada saja tawaran ngajak nulis untuk book chapter biasanya. Karena orang luar itu lebih senang book chapter dibandingkan dengan artikel. Jadi saya tidak tahu alasannya, yang jelas itu lebih bergengsi dan lebih bisa dibanggakan oleh mereka gitu. Iya, hard copy-nya ada, kan sudah panjang mungkin ya, saya tidak paham. Padahal penelitian juga sama, ya
saya berangkali penelitian, saya ke lapangan juga. Ya, saya menginterview juga kalau memang itu kualitatif. Ya secara detail nanti bisa dilanjutkan Pak Ali ya. Ya. Nanti setiap bertahap. ya bertahap aja, nanti malah terlalu banyak. Nanti malah stres kok. Ya, nanti saya nanti yang taksonomi gap itu ya, sebelum kita ketemu bisa kita saya dulu dibaca dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita malas untuk membaca literatur itu aja. Munculnya itu namanya semua yang kita baca itu kalau di dalam tesis itu kajian literatur atau literatur review itu kan namanya theoretical framework. Theoretical framework sesuai dengan topik kita kan, dibatasi dengan topik of interest kita itu, kemudian nanti akan muncul dari kita muncul adalah conceptual framework, apa yang kita akan lakukan ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu di kerangka pikir itu kan di atasnya harus ada tuliskan sebenarnya masalah, apa masalahnya ya, kemudian muncul ke yang lain-lainnya sampai nantinya terakhirnya adalah Y-nya gitu kan. Nanti akan kompleks bisa, ya sederhana bisa, terserah Bapak dan Ibu. Biasanya dari sekarang kalau kita sudah bangun biasanya bisa tambah kompleks, bisa tambah sederhana. Tapi biasanya mahasiswa yang kakak tingkat mereka akan sudah matang itu di semester 3. Pada saat kualifikasi itu belum matang betul, itu masih perlu bimbingan. Di semester 3 sudah mulai. Maka di semester 3 akhir sudah bisa proposal. Atau setidaknya di semester 4 di awal sudah siap untuk proposal. Jadi jangan terlalu menjelimet Bapak dan Ibu. Yang penting pastikan Bapak dan Ibu harus tahan mengidentifikasi gap itu, karena itulah modalnya. Jadi kan kalau penguji mengatakan apa justifikasi Bapak dan Ibu menulis topik ini, ya kalau menjustifikasi ya Bapak dan Ibu jawabannya lari ke gap itu. Tapi kadang kalau misalkan kita bilang nih bahwa di Lampung ini belum ada yang meneliti ini, tapi kadang kan dosen tersebut itu maksudnya cuma kayak gitu aja gitu. Terus kan mental. Ya, bilang ini kan salah satu gap saja, ada yang lainnya. Saya meneliti dan saya mengatakan bahwa ini di Lampung is under research. Orang sana oke aja, under research. Kan saya buktikan apa yang sudah saya teliti. Jangan dikira ya mereka tidak mengidentifikasi loh. Apa yang tersebar di mana-mana itu literatur. Karena pernah ada di S3 malah, dan orang yang rajin sekali, hasil penelitian saya satu bidang tidak teridentifikasi. Padahal itu ada di internet. Bidangnya sama. Saya bilang, masih ada nggak literatur yang kebaca? Ini udah semua. Ya saya nggak kebaca. Padahal kalau ke Google itu ada di Google, tinggal dicari aja. Artinya apa? Tidak komprehensif itu menelusurinya. Kalau punya orang lain mungkin saya tidak begitu aware. Ya, tidak begitu aware. Tapi ini kan punya saya tahu gitu kan. Dia mengklaim bahwa ini belum diteliti. Saya meneliti kok. Hanya saja settingnya berbeda kan gitu. Dan bagaimana solusi mengatasinya juga, apa yang diatasinya juga berbeda. Mestinya itu masuk ke review gitu kan. Itu tidak. Artinya apa? Artinya tidak komprehensif bagaimana mengidentifikasi gitu. Oke ya? Saya rasa begitu ya pembukanya. Ya, secara prinsip begitu. Yang penting kita tahu prinsipnya seperti apa gitu kan, suatu karya ilmiah itu. Jadi kita melanjutkan presentasi ya. Ya, siap. Ya. Kalau yang sudah ya mungkin sudah, tidak ya. maju dulu. Nah, kita beri kesempatan yang belum. Silakan. Di drive sudah
Bapak dan Ibu kalau ada promotor, Bapak Ibu atau pembimbing atau orang lain mengatakan ini baru S2 apalagi S1, jangan terlalu down itu. Tapi berpengaruh. Jadi bilang ini, jadi bagaimana ini supaya jadi S3 gitu? Bagaimana ini menjadi disertasi? Tolong untuk bisa dibantu. Apa masukannya? Karena kalau saya uji gitu ya, saya mengatakan ini kurang ini, tapi ini ada solusinya. Solusinya apa? Jangan menjatuhkan gitu, Bro. Iya. Tapi jangan berpresentasi dikasih masukan kita malah tambah bingung, Bro. Iya. Jadi solusinya apa? Jangan mikir lagi, besok lagi. Curhat, mau beberapa kali. Saya makanya kalau uji gitu ya, kalau uji biasanya saya harus baca dulu gitu ya. Oh ini kesini saya lihat literatur di tidak sembarangan ya. Saya lihat di internet juga, oh seperti ini sehingga pada saat memberikan masukan saya sudah agak tenang karena juga sudah terbackup oleh literatur yang ada gitu kan. Jangan sampai saya memberikan komentar saya juga nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi yang nggak usah khawatir lah kalau masih SD ya kan saya masih mulai. Saya kan belum mau ujian gitu kan. Ini kan baru mulai nulis kan gitu. Pertanyaan nakal Prof. 1 Bro. Prof kan sudah sering menguji mahasiswa S3. Arahnya pertanyaan Prof biasanya kemana gitu? Biar ada bayangan dari kami. Apa itu? Kalau saya arahnya kemana? saya lebih banyak ke aksiologi dan justifikasi dan aksiologi. Tulis teman-teman. Aksiologi penting. Jadi kita ngerti. Ya. Kalau saya ya, saya tidak. Ya, itu Bro. Supaya kita ngerti penguji kita nanti ke arahnya kemana gitu Bro. Kalau saya begitu, Aksiologi Bro. karena kan apalagi di terbuka. Kalau terbuka itu saya pastikan bahwa yang bersangkutan bisa jawab. Kalau bisa jawab saya malu juga. Apalagi saya promotornya. Apalagi Pak Bro. Nah, kan itu ya. Saya ingin pada saat terbuka itu bahwa mahasiswa itu tuh hebat gitu loh. Ya. Tunjukkan kepada umum gitu kan. Dan juga di depan eksternal penguji juga saya ingin pada saat tertutup tuh bahwa memang mahasiswa ini hebat gitu aja. Gitu kan. Jadi jangan sampai nggak lulus gitu. Jadi pas mau ujian depan kasih ujian dulu. Ya, nanti kalau sebelum ujian nanti kan tidak bisa lulus. Jadi bisa. Nggak usah khawatir lah gitu ya. Yang penting buat Silakan. Siapa yang maju? Sudah masa sih? Semuanya tergantung nasib. Kenapa, Bu? Ya sudah ya. Kenapa, Pak? Gak apa-apa yang sudah. Yang belum. Kenapa biar kita belajar? Pak Fikri udah tuh. Pak Fitri udah. Mbak Nova. Mas Ali, Saya sudah Pak. kita sudah ya Pak Ali? Sudah. Oh sudah, Oh, jadi silakan silakan. Pak Ali sudah, Pak Pro Sudah, sudah. Pak Amro sudah, Bu Yuni sama Sudah. adik kita Tinur. Ya. Dinner udah. Lebih baik ke depan, kemudian komentar, ditindaklanjuti selesai nanti kan. Gitu kan. Kalau ngomong kerangka berpikirnya dulu boleh nggak? Boleh. Frame bro, dia C1 sampai C6 bro. makanya. Kerangka berpikirnya sudah berdasarkan landasan teori belum? Enggak, Pak. Cuma saya masih bingung karena banyak teori yang saya pakai. Semuanya dipakai. Tidak. Humanistik. Sama mau kawin kan dulu. Saya rasa kalau sudah memang ada kerangka teori, kerangka pikir, mestinya memang theoretical framework-nya sudah matang lah. Makanya kita punya kerangka pikir. Kerangka pikir itu dasarnya adalah teori. Kalau teorinya masih bingung, berarti kerangka pikirnya imajinatif. Nah, itu maksudnya. Manipulasi ininya. CFA. Jadi jangan ke kerangka pikir dulu, tapi matangkan teori dulu. Dari kerangka teori itu akan muncul kerangka pikir. Jadi dasarnya adalah kerangka pikir. Karena kerangka pikir itu apa yang akan kita lakukan, iya kan? Dan itu dasarnya adalah teori-teori yang sudah kita baca, literatur yang sudah kita baca. Kayak kan gitu kan? Nah, jangan bingung Pak. Kalau Bapak sudah baca, punya kerangka pikir, berarti Bapak sudah paham teorinya. Kok bisa muncul kerangka pikir kalau teorinya masih, nah kan berarti lebih imajinatif itu. Jadi lebih bagus kerangka berpikir. Tadi digoyang pagi-pagi bro, sama Theo. Iya kan? Kerangka pikir itu kan
Jangan melangkah ke kerangka pikir teorinya. Atau bapak dan ibu punya kerangka pikir, terus cari teorinya ada enggak gitu kan? Karena saya diberi tugas ya dulu junior ya oleh orang. Ini bahasan kita akan meneliti ini. Saya juga kerangka pikir. Saya cari 3 bulan nggak dapat. 3 bulan saya nggak dapat. Udah pasang akhirnya. Karena memang tidak berbasis teori, hanya berbasis imajinasi. Ya, bahwa menurut saya opini akhirnya munculnya opini, padahal disertasi karya ilmiah itu berbasis bukan berbasis opini. Ya. Tapi ide pokok kan boleh kita kuasai dulu. Boleh, tapi apakah ada di teorinya? Iya, itu maksudnya. Nah, kemudian bapak masuk ke teori. Iya, betul. Itu kalau memang masuk ke teori tidak ada, berarti kerangka pikirnya harus diperbaharui berdasarkan teori yang bapak dan ibu. Oke ya, gitu ya. Iya. Ya, baru itu matang. Jadi jangan tergesa-gesa, walaupun hanya baru sebagian teorinya, tapi sudah memang benang merahnya terlihat, itu lebih baik. Ya. Daripada nggak punya arah ya. Itu Pak. Jadi matangkan aja dulu teorinya. lawyer dari pagi Ya. punya arah tapi Kebanyakan arah jadi gimana? Lanjutin. Kalau maju nggak apa-apa. Cuma kan bingung untuk nanti saya akan tanya. Nanti dibantu deh. Ini basisnya apa gitu loh ya? Ini basisnya apa kok bisa kesini gitu kan? Makanya biasakan bapak dan ibu kalau punya kerangka pikir, siapkan juga landasan teorinya. Ya. Salam sama Prof ya. Nggak boleh, harus benar. Asep Pak. Biar nanti dapat masuk. Orang Bandung tapi Iya itu Iya. intinya harus dapat masuk. Kalau asep itu kalau nggak salah dari Info ya. Iya Prof. orang Bandung tapi katanya pengkhianat Bro. tapi namanya siapa? Asep siapa namanya? Asap gelis. Bukan gelis bu. Gelis. Asep aku. Bukan gelis. Asep. Gelis. Gimana punya Pak Ali? Sudah ACC 100% ya? Iya Bro kemarin. Oh, luar biasa. Sampai di ACC sama bos Profnya tapi berbreak ya. Ya, baik. Ada di break. Teorinya gimana? Sudah terbackup oleh teori? Iya Bro. Teorinya Ya, sudah cukup. Oke, yang penting itu udah terbackup oleh teori. Sudah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Prof dan teman-teman.